Sudah terlihat ya Pak Daryl? Sudah Pak, jelas terlihat. Sudah. Oke. Izin Bapak Ibu saya coba menyampaikan dalam waktu mudah-mudahan kurang dari 20 menit. Karena pemapar terakhir nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Sebelum mulai saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Izinkan Bapak Ibu, saya mewakili dari Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika untuk mencoba memaparkan terkait apa yang kita lihat dari sisi kebijakan terkait dengan aplikasi SPBE. Yang mana kita tahu di dalam aplikasi SPBE itu tentunya sebenarnya disebutkan hanya ada 2 kelompok dari aplikasi SPBE. Seperti kita ketahui, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang disebut dengan aplikasi umum dan tentunya juga aplikasi khusus. Dan kalau secara umum, pemahaman yang gampang kita melihat bahwa aplikasi umum itu tentu aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan oleh secara berbagi pakai oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah atau IPPD. Jadi kalau kita bisa maknai, tentunya aplikasi umum ini adalah aplikasi yang digunakan oleh lebih dari satu instansi. Jadi kalau sudah digunakan oleh lebih dari satu instansi, tentunya itu dapat disebutkan sebagai aplikasi umum. Nah, ada sedikit menarik yang perlu dipahami dalam beberapa diskusi yang kami alami dengan beberapa kementerian atau lembaga. Ada yang memaknai aplikasi umum ini sebagai aplikasi umum yang ada di kementerian. Jadi dianggap sebagai aplikasi yang digunakan dalam lingkungan kementeriannya oleh banyak unit kerja atau satker di seluruh Indonesia. Jadi disebutkan sebagai aplikasi umum kementerian. Nah, ini kami katakan tidak benar atau tidak sesuai dengan dalam Perpres SPBE ini. Tentu yang disebutkan aplikasi umum bukanlah aplikasi yang digunakan oleh unit kerja atau satuan kerja Bapak Ibu walaupun itu tersebar secara Indonesia. Jadi nanti jangan disebutkan sebagai aplikasi umum kementerian. Aplikasi umum ya aplikasi umum gitu. Kalau aplikasi di kementerian tentu aplikasi khusus kita maknai. Yang kita sebutkan sebagai aplikasi yang memang dibangun, dikembangkan, digunakan, dikelola oleh instansi baik pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, saya coba membuka dulu dengan pandangan umum dan khusus dulu Bapak Ibu ya, sebelum nanti masuk ke sejenis. Tentu di dalam pengaturannya ada beberapa norma yang perlu kita perhatikan terkait dengan aplikasi umum ini. Di mana kita ketahui dalam hal nanti pembangunan pengembangan aplikasi umum tentunya harus mendapatkan penetapan dari Kementerian Pan-RB. Jadi aplikasi umum dapat dibangun dikembangkan setelah adanya penetapan dari Kementerian Pan-RB dan tentu juga harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Kominfo. Itulah kenapa kalau misalnya kita baca di Kepmenpan RB terkait penetapan aplikasi umum, baik itu Sri Kandi maupun pengaduan layanan publik, ada standar-standar yang perlu diaplikasikan, dipenuhi apabila ingin menjadi aplikasi umum. Kalau di dalam lampiran Kepmenpan ini, standar teknis disebutkan sebagai standar teknologi. Nah, kalau kita lihat lebih jauh di dalam pengaturan ini nantinya, pembangunan aplikasi baik umum maupun khusus itu tentunya nanti harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan pengembangan aplikasi umum. Nah, yang saat ini boleh kami sampaikan dan informasikan Bapak Ibu, kami dari Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika sedang dalam proses finalisasi untuk RPM, standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi baik umum maupun khusus yang nanti bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu dalam penyelenggaraan aplikasi pembangunan dan pengembangannya. Kemudian ada norma lainnya yang memang perlu diperhatikan, misalnya dalam hal penggunaan kode sumber terbuka. Jadi memang dalam pembangunan pengembangannya aplikasi umum itu harus mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Tentu di dalam pembangunan pengembangannya pun harus berdasarkan arsitektur SPBE nasional. Dan tidak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan nantinya untuk aplikasi umum
tentunya harus didaftarkan dan dokumentasi kode sumbernya itu harus disimpan pada repositori aplikasi SPBE. Yang kita ketahui, repositori aplikasi SPBE ini tentunya menjadi bagian layanan dari Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Nah, norma yang paling penting yang harus juga menjadi acuan kita disebutkan bahwa setiap IPPD ini kita sebut sebagai instansi pusat pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi umum. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau ada ketentuan bahwa seluruh IPPD baik pusat maupun daerah harus menggunakan aplikasi umum. Nah, memang pada kenyataannya di dalam pengalaman kami juga diskusi ataupun dalam hal saat ini melakukan misalnya evaluasi clearance, evaluasi anggaran terkait belanja TIK pemerintah pusat, itu banyak kami temui hal-hal baru terkait dengan aplikasi umum ini. Misalnya ada KL yang mengajukan pembangunan atau pengembangan satu aplikasi yang ternyata kami lihat secara keluaran outputnya atau proses bisnisnya beririsan dengan aplikasi umum. Dan kalau kita tanya lebih jauh, beberapa KL menyebutkan bahwa memang mereka masih menggunakan aplikasi itu karena ada fitur-fitur yang mereka anggap belum dapat diakomodir di dalam aplikasi umum yang saat ini sudah ditetapkan. Tentu itu menjadi tantangan tersendiri memang. Makanya nanti seperti yang tadi disampaikan bahwa apapun fitur yang memang belum ada di dalam aplikasi umum saat ini, itu dapat dikonsolidasikan, misalnya kalau kearsipan dinamis ke ANRI, kemudian ke yang terkait dengan pengaduan layanan publik juga, SPANLAPOR, tentunya harus disampaikan fitur-fitur apa yang memang perlu ditambahkan, yang perlu dikembangkan, di-create lebih jauh dalam hal nantinya aplikasi umum tersebut. Sehingga nantinya aplikasi umum yang saat ini ada menjadi aplikasi yang memang bisa memenuhi semua kebutuhan, baik itu instansi pusat maupun pemerintah daerah. Kalau kita bicara saat ini adalah terkait aplikasi kearsipan dinamis. Nah, hal kedua adalah terkait aplikasi khusus. Ini satu menjadi hal yang baik karena di mana kementerian lembaga pun mendapatkan atau dibolehkan membangun aplikasi khusus. Tentu ada norma ketentuannya juga yang harus kita perhatikan. Di mana kita ketahui aplikasi khusus sebelum dibangun dan dikembangkan ini harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Pan-RB. Nah, kalau umum tadi penetapan, kalau khusus harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Pan-RB. Tetapi di dalam pembangunan pengembangan aplikasi khususnya, itu harus juga memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan pengembangan aplikasi khusus yang tentunya nanti akan diatur, ditetapkan oleh peraturan Menteri Kominfo. Dan pada prinsipnya, sama seperti halnya aplikasi umum, aplikasi khusus itu nanti juga harus didaftarkan dan kode sumber dokumentasinya juga harus disimpan pada repositori aplikasi SPBE. Nah, kurang lebih gambarannya adalah umum dan khusus seperti itu. Tentunya kalau khusus, kalau memang itu digunakan untuk menunjang kinerja di instansi dan tentunya hanya digunakan oleh instansi tersebut, tentunya itu dapat dikategorikan sebagai aplikasi khusus dan dapat dibangun, dikembangkan sebagaimana norma yang ada di Perpres SPBE. Nah, sekarang kita masuk aplikasi sejenis. Mungkin di pemateri di sesi pagi sudah disampaikan beberapa peraturan atau norma yang bersinggungan dengan aplikasi sejenis. Ini adalah aplikasi yang memang menjadi pertanyaan besar bagi kami juga di Direktorat Tata Kelola terkait dengan aplikasi umum. Tentunya aplikasi sejenis ini diatur dalam beberapa pasal di Perpres SPBE pasal 37 dan pasal 63. Dan juga ada nanti pasal 75. Di pasal 37 memang kita tidak pungkiri ada norma mengatur bahwa dalam hal instansi pusat pemerintah daerah tidak menggunakan aplikasi umum, IPPD dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Tetapi kita harus bisa memaknai peraturan norma ini tidak dengan kacamata kuda ya Bapak Ibu ya. Kita harus melihat hal-hal lainnya dan peraturan lainnya. Nah, di dalam pasal 63, baik ayat 3 maupun 4, kita bisa melihat lebih jauh. Disebutkan tadi di pemateri oleh Pak Rian bahwa
setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah mencegah dan atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Nah, tentunya di dalam hal mencegah dan menghentikan ini pun tentu juga setidaknya harus ada tata kelola atau aturan ataupun norma yang mengatur ini, karena di dalam Perpres SPBE tidak diatur lebih jauh bagaimana proses untuk mencegah, menghentikan, dan lain sebagainya. Karena kita ketahui saat ini Bapak Ibu ya, di dalam Perpres SPBE ada 8 bidang percepatan yang terkait dengan aplikasi umum yang nantinya akan ditetapkan. Yang saat ini baru 2 yang ditetapkan terkait dengan aplikasi kearsipan dinamis dan aplikasi pengaduan layanan publik. Tentu nanti akan ada aplikasi barang jasa, akuntabilitas, pemantauan evaluasi, kepegawaian, perencanaan, penganggaran. Dan tentunya ini akan menjadi aplikasi umum yang harusnya sebelum tahun 2024-2025 sudah ditetapkan. Tetapi ke depan Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa tidak hanya ada 8 aplikasi ini yang nantinya menjadi aplikasi umum. Sangat dimungkinkan akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saat ini berjalan bisa ditetapkan menjadi aplikasi umum. Nah, kemudian kita lihat di pasal 63 ayat 4, dalam hal instansi pusat dan pemerintah daerah menggunakan aplikasi sejenis instansi pusat dan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 3 tersebut. Nah, kita lihat apa yang menjadi syarat atau yang harus dipenuhi. Memang ini syarat ini adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi apabila tadi disampaikan Pak Rian ingin tetap menggunakan, walaupun sebenarnya ke depan itu instansi pusat dan pemerintah daerah harus, bahkan mungkin ke depan wajib ya, menggunakan aplikasi umum. Kita lihat ada 4 hal atau 4 syarat yang harus dipenuhi. Tentunya aplikasi sejenis itu sudah digunakan sebelum aplikasi umum ditetapkan. Kemudian ada dokumen kajian biaya dan manfaat, cost benefit analysis, terkait penggunaan aplikasi sejenis yang sudah dilakukan dan pengembangannya. Tentu kalau kita lihat di sini aplikasi sejenis ini adalah aplikasi yang sudah dikembangkan ya Bu ya. Bapak Ibu, bukan aplikasi baru. Kemudian melakukan pengembangan aplikasi sejenis dengan probis atau proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum. Ini yang tadi disampaikan Pak Rian sebagai contoh untuk kearsipan dinamis, tentu tidak akan mudah bisa dilakukan. Dan ini konsolidasinya akan sangat panjang untuk menyesuaikan dengan proses bisnis yang sudah ada di contoh kita adalah kearsipan dinamis. Tentunya syarat 1, 2, dan 3 ini adalah syarat-syarat yang bersifat dokumentasi, bersifat kearsip yang harus menjadi dokumen pengembangan pembangunan. Tapi syarat keempat yang penting sebenarnya Bapak Ibu, mendapatkan pertimbangan dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kominfo. Nah, filter keempat inilah sebenarnya yang bisa menjadi dasar acuan nantinya dalam hal nanti mengkonsolidasikan aplikasi sejenis yang saat ini ada di kementerian, lembaga, dan daerah untuk bisa dimigrasikan menggunakan aplikasi umum. Saat ini kami Direktorat Tata Kelola dan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan sedang mencoba membuat satu SOP atau tata kelola peraturan kebijakan yang terkait pemberian pertimbangan ini. Tahapannya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Karena pertimbangan ini akan melihat banyak hal. Nah, tentunya pertimbangan dari Kementerian Kominfo inilah yang bisa menjadi acuan atau dasar bagi pimpinan instansi atau kepala daerah nantinya dalam menghentikan aplikasi sejenis yang saat ini digunakan di kementerian, lembaga maupun di daerah. Karena memang terus terang Bapak Ibu kami di Direktorat Tata Kelola melihat dalam hal pengelolaan aplikasi ini kan termasuk di dalam pengelolaan aset, manajemen aset. Tentunya nanti kalau dihentikan penggunaan aplikasi yang ada di satu kementerian, lembaga maupun daerah, itu akan pengaruh di dalam hal tata kelola manajemen aset. Dan harus ada dasar memang nantinya aset itu akan dihentikan yang pada akhirnya akan dihapuskan. Nah, apa yang menjadi dasar pemberian pertimbangan seperti tadi slide sebelumnya, ada beberapa hal yang nantinya akan dilihat. Tentu dilihat dari kebijakan yang melandasi implementasi aplikasi sejenis yang sudah berjalan di kementerian, lembaga maupun daerah. Dan tentu akan dilihat seberapa jauh dan dalam dari kajian analisis biaya manfaat, cost benefit analysis yang disusun terkait dengan aplikasi sejenis yang sudah dijalankan.
Begitu juga dilihat dari sisi teknis terkait proses bisnis dan fungsi atas aplikasi sejenis tersebut yang nanti akan diselaraskan dan dilihat dengan proses bisnis dan fungsi yang ada di aplikasi umum. Tentunya, sebagaimana di paparan sebelumnya, bahwa nantinya aplikasi sejenis pun akan dilihat terkait dengan kesesuaian standar teknis dan prosedur dalam pembangunan pengembangan aplikasi SPBE-nya. Nah, sebagai paparan mungkin yang terakhir ini Bapak Ibu, ada di pasal 75 yang menjadi satu amanat lain dari Kementerian Kominfo, selain tadi menyiapkan aturan terkait dengan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi, kemudian nantinya memberikan pertimbangan terkait dengan aplikasi sejenis, tentu di sini di pasal 75 bahwa disebutkan IPPD berkonsultasi dengan Menteri Kominfo dalam melakukan proses peralihan. Di sini ada dua hal yang perlu kita lihat. Ternyata proses peralihan atau migrasi ini tidak hanya proses migrasi dari aplikasi sejenis ke aplikasi umum, tetapi juga proses migrasi dari infrastruktur yang ada di IPPD ke infrastruktur SPBE nasional, khususnya ke pusat data nasional. Nah, disinilah kenapa ada peran besar di Kementerian Kominfo untuk melakukan keterpaduan sistem elektronik, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi aplikasi, khususnya untuk aplikasi sejenis yang nantinya perlu ada migrasi konsolidasi dengan aplikasi umum. Dan yang terakhir, ini adalah yang menjadi rancangan RPM yang sedang kami susun. Tentunya rancangan peraturan ini berkaitan dua ruang lingkup besar, berkaitan dengan standar teknis dan tentu berkaitan dengan prosedur, baik itu untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Kalau kita lihat secara standar teknisnya, ada beberapa hal yang nanti perlu dilengkapi atau dipenuhi, baik itu persyaratan umum, persyaratan dari sisi pemanfaatan infrastruktur yang mendukung aplikasi nantinya, bagaimana pedoman pembangunan pengembangannya, persyaratan dari sisi keberlangsungan layanan dan keamanan, dan ada persyaratan manajemen. Nah, ini yang sedikit dilupakan Bapak Ibu. Karena kita ketahui saat ini di Perpres SPBE, pengelola TIK, hal ini dalam hal pengembangan aplikasi atau penyelenggaraan aplikasi SPBE itu harus menerapkan juga manajemen SPBE. Dalam hal, ada 8 manajemen ya Bapak Ibu ya. Manajemen terkait dengan risiko, keamanan data informasi, manajemen aset, manajemen layanan, SDM pengetahuan, dan manajemen perubahan. Tentunya nanti 8 manajemen ini harus diterapkan dalam hal nanti penyelenggaraan aplikasi SPBE di instansi. Dan yang hal lain yang perlu diperhatikan adalah persyaratan dokumentasi dalam hal pembangunan pengembangan aplikasi SPBE. Karena seringkali dilupakan Bapak Ibu ya. Tentu ini akan menjadi syarat yang baik. Nantinya dokumentasi ini adalah dokumentasi terkait pembangunan pengembangan, dokumentasi terkait penggunaan dari aplikasi tersebut, dokumentasi dari pengujian-pengujian yang akan dilakukan, dan dokumentasi lainnya. Sedangkan dari sisi prosedur pembangunan, kami akan melihat dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan siklus hidup dari pengembangan aplikasi. Karena kita lihat siklus hidup ini juga menjadi bagian yang akan dinilai di dalam indeks SPBE Bapak Ibu ya, Permenpan RB nomor 59. Kalau tidak mengikuti siklus ini akan tidak mendapatkan tingkat maturity yang tinggi. Tentu akan kita lihat siklus hidup terkait dengan kajian kebutuhan yang harus disiapkan, bagaimana perencanaannya, bagaimana rancang bangun atas aplikasi yang akan dikembangkan dibangun, kemudian pembangunannya akan seperti apa, pemeliharaannya, pengujian kelaikan, implementasi, evaluasi, dan penghapusan. Tentu akan kita lihat pengujian aplikasi ini tidak hanya uji terkait dengan uji beban ataupun uji keamanan. Tentu akan dilihat juga dari uji integrasi dan uji fungsi atas aplikasi atau fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi yang dibangun dan dikembangkan tersebut. Nah, hal lain adalah kita lihat di dalam hal penerapan level risiko atas aplikasi sebelum dibangun dan dikembangkan. Karena tentu akan berbeda level risiko untuk aplikasi umum maupun level risiko untuk aplikasi sejenis. Tentu juga dilihat dari peran dan tanggung jawab atas penyelenggaraan aplikasi SPBE-nya dan pertimbangan teknis yang tentunya nanti akan diberikan oleh Kementerian Kominfo sesuai dengan standar teknis dan prosedur pembangunan pengembangan aplikasi SPBE. Kurang lebih demikian Pak Daril yang bisa saya sampaikan secara overall terkait dengan aplikasi, tidak hanya untuk aplikasi sejenis, tapi kami sampaikan juga yang berkaitan dengan kebijakan jika dilihat dari sisi aplikasi umum
maupun aplikasi khusus SPBE. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.